Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang, ada yang tahu? Ya, di meja kalian ada apa? Ya, satu orang silakan Ilman. Di meja kalian ada apa? Kita menyiapkan apa saja? Sisin, Ya. Jelak, Ya. aku. Jelas kami jelas aku. Nah, kalian bisa perhatikan di meja kalian sudah ada beberapa alat dan bahan untuk memulai praktikum. Praktikum apa yang akan kita mulai hari ini? Fermentasi. Kira-kira apa sih fermentasi? Ya, betul sekali Anjini. Jadi fermentasi adalah menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Nah, hari ini teman-teman akan mempelajari bagaimana salah satu proses dari katabolisme, yaitu fermentasi. Ya, silakan masing-masing dari kalian menyiapkan bahannya. 100 ml air, kemudian dimasukkan apa ini? Iya, kemudian di tabung A kita punya 2 tabung. Tabung A itu air 100 ml, kemudian ragi dan gula. Nah, masing-masing kelompok memiliki perbedaan konsentrasi. Misal kelompok 1 itu air dengan 1 spatula kecil gula dan 1 spatula kecil ragi. Nah, kelompok 1 berarti perlakuannya seperti itu. Terus kelompok 2, kelompoknya Davi, maka konsentrasinya yaitu 1 spatula kecil gula ditambah dengan 1 spatula kecil ragi. Tapi bedanya kelompok 2 menggunakan air hangat. Jadi nanti bisa kalian cek suhunya berapa ya. Terus kelompok 3 menggunakan 100 ml air dengan menambahkan 1 spatula kecil gula dan 2 spatula kecil ragi. Jadi raginya ya diperbanyak. Nanti kelompok 3 ya, dibaca di LKPD-nya ya. Terus kelompok 4 apa perlakuannya? Kelompok 4 ini. Ya, kelompok 4 ya, jadi 2 spatula kecil gula dengan 1 spatula kecil ragi. Terus kelompok 5 kelompok 4 kelompok 5 ya. Ya, kelompok 5 perlakuannya menambahkan 2 spatula kecil gula dan 4 spatula kecil ragi. Terus kelompok 6 menambahkan 2 spatula kecil gula dan tanpa ragi. Ya, dan kelompok 7 kalian nanti mengikut ke kelompok 1. Ya, oke. Sudah paham di sini? Baik, silakan dimulai. Terus masukkan air
diperhatikan, biarkan dia mengendap baru boleh diteteksi dengan indikator PP ya. Jadi biarkan ini ditambah air terus biarkan mengendap. Maaf. Air minum ini kan? Aman air hangat, buang. Lagi disesuaikan dengan kelompok masing-masing ya. Kalau air campur dibiarkan mengendap, baru ditetesi dengan indikator PP. Berapa tetes? Berapa tetes? Indikator PP 5 ya. Berikan sedikit. Kalau kita ada kesulitan nanti panggil ibu. Selanjutnya sebanyak 1 gelas kecil. Normal ya.
Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum materi fermentasi. Bahan-bahan yang kami gunakan bahan yang kami gunakan adalah yang pertama tabung aluminium 2 buah, selang kecil diameter berdiameter 5 mm, gelas ukur, batang pengaduk, dan pipet tetesan. Adapun bahan-bahan plastisin, larutan fenolftalen atau PP, aquades, ragi atau vermipat glukosa bisa diganti dengan gula pasir dan air rendaman gabut. Prosedur kerja. Pertama, kami memasukkan air sebanyak 100 ml air hangat dengan suhu 38 derajat Celcius ke dalam labu aluminium A. Lalu kami tambahkan 5 gram gula atau 1 spatula kecil gula dengan dan 2 gram spatula kecil ragi. Dan kami aduk hingga larut. Kita awak sikit lagi. Itulah yang kanok ini di kelas Reaksi yang terjadi pada tabung A, warna menjadi putih biru, sedangkan pada tabung B warna menjadi ungu. Suhunya pada tabung A 65 derajat Celcius dan suhu pada tabung B sebanyak 45 derajat Celcius. Adapun bau pada tabung A, baunya seperti bau tapai, dan pada tabung B tidak berbau atau netral. Ya, silakan jawab. Hasilnya bagaimana? Satu, adakah perbedaan warna larutan pada tabung B sebelum dan sesudah fermentasi? Sebelumnya, tabung pada tabung B berwarna ungu cerah. Ketika sudah difermentasi, warnanya agak memudar. Dilihat dari tabung B, warnanya agak memudar. Adakah perbedaan suhu larutan pada tabung A sebelum dan sesudah fermentasi? Ada. Sebelumnya 60 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius atau menurun. 30 jadi 40. 65 derajat menjadi 40 derajat Celcius. Turun. Adakah perbedaan bau pada tabung A sebelum dan sesudah fermentasi? Tidak, baunya sama atau bau tapai. Baunya bau apa? Bau tapai. Terus, apakah muncul gelembung gas pada tabung A? Ada, tapi agak sedikit. Jika muncul gelembung gas apakah sebenarnya? Gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Dan dari manakah asalnya? Dari reaksi gula ditambah ragi sehingga menghasilkan gas karbon dioksida. Bulannya, jadi kalian mengerjakan perlakuan dengan dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh suhu. Ya. Apakah tetap menghasilkan gelembung? Masih. Iya, tapi sedikit. Ya. Apakah tetap terjadi reaksi fermentasi di perlakuan tersebut? Iya, terjadi. Iya. Suhu dan warnanya juga. Iya. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2, silakan duduk. Sekian presentasi kami dari Nah, semuanya. 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari data pengamatan dari indikator warna ungu. Indikator suhu tabung A yaitu 28 derajat dan tabung B tidak ada. Bau tabung A berbau tapai dan tabung B berbau asam. Gelembung, indikator gelembung tabung A sedikit dan gelembung tabung B sedikit bertambah. Kesimpulannya? Dan berubah. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan Tidak bau. ada perubahan. Iya. Perubahan bau. Kenapa? Karena konsentrasi yang digunakan Sedikit. iya sedikit. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari praktikum biologi yaitu fermentasi alkohol. Jadi pada tabung A dan D yang kami teliti, pada tabung A sebelum fermentasi warnanya putih dan sesudah fermentasi tabung A menjadi berwarna putih. Sesudah fermentasi warna ungunya memudar. Suhu pada tabung A yang awalnya sebelum fermentasi derajat Celcius. Pada tabung B sebelum fermentasi suhu 29 derajat Celcius. Sesudah fermentasi galap suhu tetap yaitu pada 29 derajat Celcius. tutup nih cahayanya. Bau larutan pada tabung A yaitu seperti tape. Sesudah fermentasi baunya pun tetap sama seperti tape. Sebelum fermentasi tabung D tidak berbau. Sesudah fermentasi tidak berbau. Sebelum fermentasi tabung A juga pada tabung D tidak bergelembung. Sesudah fermentasi tabung A bergelembung dan tabung D juga bergelembung. Ya, itu video kan deh. Masuk internet. Dihasilkan dari reaksi glukosa dan menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Itulah yang menyebabkan baunya seperti tape. Kira-kira dalam berasal Dari reaksi gula dan dari apa dia? Dari apa? Kira-kira dalam umumnya? dari karbon dioksida Ya dan etanol. dari CO2. Nah, etanol dihasilkan dengan bau ya. Nah, kalau reaksinya, reaksi apa nih? Fermentasi apa yang kita lakukan sekarang? Alkohol. Ya, fermentasi alkohol. Bagaimana kesimpulan dari kelompok kalian? Fermentasi ini dari kita reaksi gula dan ragi untuk menghasilkan suatu uniselular organisme uniselular yang menghasilkan karbon dioksida. Jadi menghasilkan karbon dioksida. Apakah proses reaksinya berlangsung baik kalau begitu? Berlangsung baik tergantung dengan tutup Dengan udaranya ya. Oke, ada lagi yang disampaikan? dan sekian. Ya. Terima kasih kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
si Raji dan unggulannya. Percobaan fermentasi menggunakan larutan gula yang ditambah sorbitan dan kerabat pada tabung A akan menghasilkan gas atau karbon dioksida. Air campur yang dideteksi cairan PP akan berubah, yang semula berwarna ungu merah berubah menjadi pucat. Karena apa? Karena Zatnya bagaimana? Bata dan asam. Jadi apakah menurut kalian perlakuan ini berhasil? Terjadi fermentasi apa? Ya, kelompok 4. Ya. Terima kasih kelompok 4. Tangan ke kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan kami, yaitu mengenai fermentasi. Dari kelompok kami sendiri, konsentrasi ragi dan gula sama-sama 10 gram dan menghasilkan 4 hasil sesuai dengan indikator yang tertera dalam kertas hasil laboratorium. Indikator yang pertama adalah warna. Pada tabung A, awal mula saat diberi ragi dan gula, warna dalam tabung berwarna putih pucat. Setelah 30 menit, warna tidak berubah. Di tabung B, pada menit pertama tidak ungu, tabung berwarna ungu terang. Pada menit ke-30, warna menjadi ungu terang. Hal tersebut karena larutan pada tabung B dideteksi oleh larutan fenolphthalein PP yang memiliki pH 8,3 sampai 10 sehingga menghasilkan warna yang pudar. Kemudian pada indikator bau, pada menit pertama tabung A baunya seperti kue. Pada tabung B, pada menit pertama tidak memiliki bau yang khas. Pada menit ke-30, bau pada tabung A seperti bau tapai. Kemudian pada tabung B, bau seperti alkohol. Indikator yang keempat adalah gelembung. Pada menit pertama, tabung A dan tabung B tidak menghasilkan gelembung. Pada menit ke-30, terdapat banyak gelembung pada tabung A dan tabung B. Hal tersebut berpengaruh karena banyaknya ragi. Selain itu, karena tidak melibatkan oksigen dalam proses fermentasi, asap beribat akan memecah gula menjadi karbon dioksida atau zat bikin. Hal tersebutlah yang mengakibatkan terdapat gelembung yang banyak pada tabung A dan B. Sekian dari kelompok kami. Jika kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok 5 ya. Sangat lengkap, detail per section dalam pengamatannya. Ya.
Tabung A memiliki gelembung sedikit dan tabung B memiliki gelembung 5/15. Kesimpulan dari bagi kompani ini yaitu tidak ada perubahan dari dokumentasi ini. Mengapa tidak terjadi perubahan? Karena kami tidak menggunakan ragi. Ya, kenapa tidak menggunakan ragi? Mengapa kalau tidak melarutkan ragi tidak terjadi perubahan? Karena ya, kenapa Kak? Kenapa Kak? Ya, tepat sekali. Jadi tidak adanya proses fermentasi karena tidak ada apa? Ragi. Di dalam ragi ada apa? Bakteri. Nah, berarti tidak terjadi proses yang dilakukan oleh mikroorganisme sehingga tidak menimbulkan gelembung dan perubahan warna. Iya. Jadi, kelompok 6 ini digunakan sebagai kelompok kontrol untuk melihat apakah ada perbedaan antara yang menggunakan ragi dengan yang tidak menggunakan ragi. Ya, baik, terima kasih, bagus sekali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil fermentasi kami. Terdapat alat dan bahan-bahannya yaitu 2 tabung Erlenmeyer Blomqua, gelas isin, selang kecil, gelas tabung A berisi 100 ml air, 1 sendok gula, 1 sendok ragi, dan tabung B berisi 100 ml air, sedikit gula dan beberapa indikator BP. Ya, bagaimana hasilnya? Hasilnya sebelum fermentasi tabung A keruh, tabung B berwarna ungu. Setelah fermentasi tabung A berubah menjadi warna bening, tabung B menjadi kuning muda atau Oranye, ya. Terjadi proses apa di dalam reaksi tersebut? Iya. Apa hasil dari fermentasinya? Timbulnya? Ya, gelembung dan perubahan warna. Bagaimana dengan perubahan warnanya? Kelompok kalian sama dengan kelompok 1. Apakah terdapat perbedaan? sebelumnya berwarna keruh, tabung A gulanya bening, Iya. tabung B berwarna ungu. Dan menit keberapa kira-kira perubahan warna itu terjadi? Menit ke-11 sudah berubah, berarti mengindikasikan cepat ya perubahan warna. Kalau gelembungnya menit ke-17 ya. Jadi ketika sudah 30 menit warnanya sudah sangat bening untuk tabung A dan tabung B sudah sangat dar. Iya. Terima kasih untuk kelompok 7. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini Ibu akan melakukan penguatan. Adakah kira-kira ingin menyimpulkan hari ini kita melakukan fermentasi apa? Apa yang kita lakukan hari ini? Ya, fermentasi alkohol. Bagaimana reaksinya? Reaksinya bagaimana? Berbeda-beda. Dari ragi dengan gula, kemudian air kapur dan indikator PP. Ternyata terjadi reaksi. Mengapa? Karena di dalam tabung A itu ada ada bakteri, jadi ada aktivitas organisme. Kemudian apa fungsi larutan B yang mengandung larutan kapur? Netral. Untuk mengontrol. Nah, ketika tabung A menghasilkan gelembung itu berarti dia bereaksi dengan tabung B. Karena tabung B kan kalsium, maksudnya mengandung zat kapur. Sedangkan tabung A ini terjadi aktivitas mikroorganisme. Nah, gelembung itu hasil dari interaksi kedua larutan tersebut. Kemudian apa hasil interaksinya? Berasal dari gas karbon dioksida. Kira-kira gas CO2 itu berasal dari mana? Kasih gula. Dari zat kapur. Gula di sini digunakan sebagai substrat untuk si Saccharomyces cerevisiae itu melakukan metabolisme. Sedangkan kalsium itu karena reaksi dengan kalsium maka terjadi gelembung yang merupakan gas CO2. Nah, dari mana asalnya? Dari kapur. Nah, kenapa harus ada dikasihkan indikator PP di zat kapur? Dan zat kapur menghasilkan basa, sehingga bisa berubah warna. terjadi perubahan pH. Terjadi perubahan pH dari asam menjadi basa. Nah, kira-kira kalau misal kalian ditanya tentang fermentasi sudah bisa jawab? Apakah praktikum hari ini bermanfaat? Bermanfaat. Esti bagaimana? Esti bagaimana menurut kamu praktikum hari ini? Praktikum hari ini cukup berhasil karena kita kelompok yang sangat baik dan hasilnya juga memuaskan dan bisa bermanfaat. Ya. Kira-kira kalau misal di dunia nyata contoh fermentasi seperti apa, Esti? Fermentasi tapai. Iya. Terima kasih, Hesti. Ada lagi yang ingin memberikan pernyataannya? Syahrul ya? Syahrul. Nah, silakan Syahrul. Menurut kamu praktikum hari ini bagaimana? Apakah kamu paham? Sedikit-sedikit. Bagaimana dengan proses yang terjadi di reaksinya? Apakah paham? Kenapa bisa menimbulkan warna pink pudar atau menimbulkan gelembung? Kira-kira gelembungnya dari mana tadi? Dari zat kapur. Gelembung apa yang dihasilkan? Karbon dioksida. Iya. Kalau misal kamu bisa diberikan satu kesempatan untuk melakukan fermentasi lagi, apakah kamu praktikum lagi? Apakah kamu bisa melakukannya? Bisa, ya. Terima kasih, Sahrul. Baik teman-teman, terima kasih atas kontribusinya hari ini. Ibu sangat berterima kasih atas partisipasi kalian.